Perkenalkan, nama saya Berta Veronica Rodipe dengan NIM 2419007. Melalui video kali ini saya ingin menyampaikan materi dengan topik konservasi sumber daya air untuk pemenuhan nilai tugas ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi kehidupan manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan. Sangat jelas terlihat bahwa seluruh manusia membutuhkan air tawar. Sumber daya air merupakan sumber daya alam karunia Tuhan yang mutlak diperlukan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya, serta mempunyai arti dan peran penting bagi sektor kehidupan. Rumusan masalah. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang berkembang cepat serta tingkat kehidupan masyarakat yang semakin maju, banyak kawasan resapan air yang dijadikan kawasan permukiman dan pengembangan daerah perkotaan, membuat jumlah ketersediaan air semakin lama semakin berkurang. Mengingat ketersediaan air yang tetap dan kebutuhan air yang cenderung semakin meningkat, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut. Langkah-langkah yang pertama itu pengembangan teknologi, penyediaan air, dan pelestarian sumber daya air. Bab 2, pembahasan. Usaha pelestarian dan pengembangan air. Dalam pelestarian dan perkembangannya terdapat beberapa masalah krusial yang memerlukan upaya tindak lanjut segera dan penanganan yang terpadu. Lemahnya koordinasi di antara instansi yang terkait dan kurangnya akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi stakeholder dalam pengelolaan sumber daya air. Yang kedua, meningkatnya konflik karena semakin terbatasnya ketersediaan air sementara kebutuhan manusia semakin meningkat. Yang ketiga, kurangnya dana untuk investasi dan tidak mencukupinya dana untuk cost recovery. Yang keempat, semakin beratnya pencemaran air. Yang kelima, meningkatnya kerusakan kawasan vegetasi hutan lindung yang merupakan daerah tangkapan air, menyebabkan penurunan debit air dari aliran sungai dan meningkatnya erosi dan sedimentasi. Yang keenam, kurangnya efektivitas kurang efektifnya pemeliharaan jaringan irigasi dan belum terjaminnya biaya untuk rehabilitas berkala jaringan irigasi. Yang ketujuh, kurang memadai organisasi pengelolaan tingkat wilayah sungai. Yang kedelapan, kurangnya alokasinya data hidrologi dan kualitas air. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu reformasi kebijakan pengelolaan sumber daya air yang memberikan perhatian khusus pada konservasi ketersediaan sumber daya air, pengendalian kualitas air, dan pelindungan sumber daya air. Yang berikut, usaha pelestarian air. Perlindungan dan pelestarian sumber daya air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya, serta kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan yang disebabkan oleh tindakan manusia. Perlindungan dan pelestarian sumber daya air sebagaimana dimaksud. Yang pertama, pemeliharaan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, pengendalian pemanfaatan air. Berikut pengisian air pada sumber air. Berikut pengaturan prasarana dan sarana sanitasi. Perlindungan sumber air dalam hubungan dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan ladang pada sumber air. Berikutnya lagi, pengendalian pengelolaan tanah di daerah hulu. Berikutnya, pengaturan daerah semapan sumber air. Berikutnya lagi, rehabilitasi hutan dan lahan dan pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air tersebut dijadikan dasar dalam penata gunaan lahan dilaksanakan melalui pendekatan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya. Dan usaha tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Pengawetan air. Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air. Pengawetan air dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menyimpan air yang
berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu yang diperlukan. Yang kedua, menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif. Dan yang ketiga, mengendalikan penggunaan air tanah. B. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang ada pada sumber-sumber air. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas pada sumber air dan prasarana sumber daya air. Pengendalian pencemaran air dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber air. C. Pengendalian daya rusak air. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah atau menanggulangi dan memulihkan terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan daya rusak air yang meliputi banjir, erosi, dan sedimentasi, longsor, ambelesan tanah, perubahan sifat dan kimiawi, biologi dan fisika air, terancamnya kepunahan jenis tumbuhan dan satwa, dan wabah penyakit. Pengendalian daya rusak air ini diutamakan pada upaya pencegahan air pencemaran, pengendalian daya rusak yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air. D. Pencegahan daya rusak air. Pencegahan dilakukan baik melalui kegiatan fisik dan atau non fisik maupun melalui penyimbangan hulu dan hilir wilayah sungai. Pencegahan ini lebih diutamakan pada kegiatan non fisik. Yang dimaksud dengan kegiatan fisik adalah pembangunan sarana dan prasarana serta upaya lainnya dalam rangka pencegahan kerusakan atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air. Kegiatan non fisik adalah kegiatan penyusunan dan atau penerapan piranti lunak yang meliputi antara lain pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyimbangan hulu dan hilir wilayah sungai adalah penyelarasan. Hilir wilayah sungai adalah penyelarasan antara upaya kegiatan konservasi di hulu dengan pendayagunaan hilir. E. Penata gunaan sumber daya air. Penata gunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 1 ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan sumber daya air dan peruntukan air pada masa sumber air. Zona ini digunakan sebagai acuan untuk penyusunan atau perubahan RT/RW atau perubahan RT/RW di rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Penerapan zona pemanfaatan sumber daya air dilakukan dengan 1. Pengelokasian zona untuk fungsi lindung dan budidaya. 2. Penggunaan dasar hasil penelitian dan pengukuran secara teknis hidrologis. 3. Memperhatikan ruang sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan sumber air. Keempat, memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan. Kelima, melibatkan peran masyarakat sekitar dengan pihak lain yang berkepentingan. Dan 6. Memperhatikan fungsi kawasan. Penetapan peruntukan air pada sumber air pada setiap wilayah sungai dilakukan dengan memperhatikan yang pertama, daya dukung sumber air. Kedua, jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya. 3. Perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air. 4. Pemanfaatan air yang sudah ada. Yang berikut kebijakan pengembangan sumber daya air. A. Arah kebijakan. Berdasarkan peraturan terkait dan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan nasional, arah kebijakan dan pengelolaan sumber daya air sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan sinergi dan mencegah konflik antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional, persatuan, dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mendorong proses pengelolaan sumber daya air yang terpadu antar sektor dan antar wilayah yang terkait di pusat, provinsi, kabupaten atau kota, dan wilayah sungai. Yang ketiga, menyeimbangkan upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air agar terwujudnya
Manfaatan air yang berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh rakyat baik pada generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Yang keempat, menyeimbangkan fungsi sosial dan nilai ekonomi air untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu akan air dan optimal dan memperhatikan biaya pelestarian dan pemeliharaannya. Kelima, melaksanakan pengaturan sumber daya air yang bijaksana agar pengelolaan sumber daya dapat diselenggarakan seimbang dan terpadu. Keenam, mengembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sumber daya air yang memperhatikan prinsip cost recovery. Yang ketujuh, mengembangkan sistem kelembagaan pengelolaan sumber daya air yang membuka akses partisipasi masyarakat serta mewujudkan pemisahan fungsi pengaturan atau regulator dan fungsi pengelola atau operator. B. Pembiayaan pembangunan sektor daya air. Dana infrastruktur sumber daya air dianggarkan di tingkat pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau biasa disingkat APBN. Dan tingkat daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Penganggaran di tingkat pusat dilakukan melalui koordinasi antara lembaga-lembaga yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang biasa disingkat Bappenas dalam pengembangan rencana kerja pemerintah tahunan. APBN dapat bersumber dari mata uang lokal, pinjaman, dan hibah dari negara atau lembaga donor. C. Saluran irigasi hemat air. Peningkatan kebutuhan air pada daerah yang dapat padat industri serta pada daerah pertanian yang tidak merata di Indonesia, padahal ketersediaan air melalui siklus tidak merata pula. Oleh karena itu, untuk keseimbangan neraca, air perlu dikembangkan berbagai teknologi yang menghemat pemakaian air. Yang pertama, saluran pendistribusian air yang efisien sehingga tingkat kebocoran dan kehilangan air dapat dikurangi. Kedua, sistem pengairan sawah yang efisien mengingat pada saat di persawahan merupakan pemakai air yang dominan. Tiga, sistem pengairan sawah secara konvensional yang boros atau perlu diperbaiki dan perlu dikembangkan teknik pengairan dengan sistem saluran atau pipa yang hemat air. Selain itu, telah diaplikasikan berbagai teknologi bangunan pengairan yaitu banding, pintu air, dan saluran yang sesuai dengan kondisi sungai di Indonesia yang mengandung muatan sedimen. D. Embung. Di daerah Indonesia yang relatif kering diterapkan teknologi konvensional yang dapat dikembangkan ditingkatkan adalah aplikasi waduk kecil atau embung. Embung atau waduk kecil merupakan bangunan penampung air berteknologi sederhana dan berukuran kecil. Ada juga yang berukuran besar. Bangunan ini bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan air selama musim kemarau bagi penduduk, ternak, dan lady. Embung juga mempunyai manfaat untuk berkonservasi lahan dan sumber daya air. Bangunan ini sangat cocok dikembangkan di daerah yang mempunyai kondisi alam sebagai berikut. Yang pertama, curah hujan sedikit dan berlangsung pendek, sedangkan musim kemarau panjang 7-9 bulan per tahun. Dua, topografi berbukit rapat dan sangat sempit sehingga untuk mencari tempat untuk pembangunan waduk besar. Tiga, secara geografis bantuan dasar umumnya bersifat lolos air. Penganggaran di tingkat daerah prosesnya sama dengan penganggaran di tingkat pusat. Sumber air anggaran pendapatan belanja daerah berasal dari pendapatan asli daerah dan pinjaman atau hibah yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan atau belanja negara. Selain itu, anggaran untuk pemerintah daerah dapat berasal dari dana alokasi umum atau biasa disebut DAU, dana alokasi khusus DAK, dan dana bagi hasil DBH yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Sumber daya air merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketersediaan air sangat diperlukan, namun harus berada dalam jumlah yang cukup memadai. Sejalan dengan perkembangannya pemerintah, air yang
air yang meningkat, sedangkan kemampuan ketersediaan air semakin menurun akibat menurunnya daya dukung lingkungan sumber daya air dan adanya pengeksploitasian sumber daya air yang berlebihan. Keberhasilan dan pengelolaan sumber daya air sangat tergantung pada pemerintah, masyarakat, serta konsisten dalam mengimplementasinya. Saran, dalam pengelolaan sumber daya air, pemerintah daerah tidak boleh memandang air hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi perlu dipertimbangkan fungsi sosial. Pemakaian air perlu memberikan kontribusi biaya pengelolaan air dengan prinsip pembayaran penggunaan dan pembayaran polusi serta adanya subsidi silang. Sekian hasil yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.